Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Mutakin, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pasundan. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 14 Desember pukul 11.42 pagi siang maksudnya akan melaksanakan ujian kinerja. Terima kasih. Selama melaksanakan program PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 ini, saya melaksanakan PPL di sekolah tempat saya bekerja, yaitu SDN 018 Sukagali, Kota Bandung, yang beralamat di Jalan Sukagali nomor 69, Kelurahan Sukabunga, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1935 dan berstatus milik pemerintah daerah, yang dibangun di atas tanah seluas 686,2 meter persegi. Sekolah ini dipimpin oleh seorang kepala sekolah, yaitu Ibu Eli Rifatin, SPD MMPD. Sekolah ini memiliki visi, yaitu Suktim Amis Budi, yang merupakan akronim dari terbentuknya peserta didik yang agamis, humanis, berprestasi, dan berbudaya lingkungan. Memiliki 18 orang guru, 3 tenaga administrasi sekolah, dan 1 orang penjaga, dengan siswa sejumlah 420 orang siswa yang dibagi menjadi 15 rombel belajar. Memiliki 8 ruang kelas, 1 ruang TIK, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, dan juga lapangan olahraga. Memiliki beberapa ekstrakurikuler, diantaranya keyboard, pramuka, pencaksilat, dan juga futsal. Itu profil singkat mengenai sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 14 Desember 2022. Kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Silakan sekarang dimulai dulu dengan membacakan doa bersama-sama dipimpin oleh saya. Duduk siap, berdoa dalam hati mulai. Berdoa Coba selesai. dicek dulu siapa teman sebangkunya atau sekelasnya. Kira-kira hari ini siapa yang tidak masuk? Ada siapa? Tegar. Bapak belum dapat kabarnya, kemungkinan mungkin acara sakit di sini ataupun apa. Kalau sakit kita doakan agar segera sembuh, ya bisa berkumpul lagi bersama kita melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Juga kita yang hari ini hadir, kita juga harus mengucap syukur karena bisa dalam keadaan apa? Kita akan belajar hari ini matematika pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu nasional seperti biasa dalam bentuk pembiasaan dalam sikap cinta tanah air. Silakan berdiri. Kita nyanyikan lagu berjudul Tanah Air. Kita sudah belajar materi tentang pecahan ya. Pecahan itu ada yang di atasnya, ada juga yang di bawahnya ya. Yang di atas dinamakan apa? Bilang yang di bawahnya. Kemudian kemarin juga kita sudah sempat belajar pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama.
Jadi yang bawahnya ini sama, misalkan 4/5 dikurangi 1/5. Itu kita sudah belajar kemarin, ya. Nah, pada pembelajaran kali ini, seperti yang tadi Bapak sebutkan di awal, kali ini kita akan belajar pengurangan pecahan, tapi penyebutnya nih yang bawahnya berbeda. Kalau ini sama-sama 5, mungkin nanti berbeda, ada yang satunya 5, yang satunya 4. Atau yang satunya 5, yang satunya 2. Itu berbeda berarti penyebutnya. Nah, nanti kita akan cari tahu bagaimana caranya bisa menggunakan pecahan yang berbeda penyebutnya. Nah, tujuan pembelajarannya di sini ada 4. Yang pertama, melalui percobaan dengan media konkret, siswa mampu menyimpulkan cara pengurangan pecahan. Jadi nanti kalian akan melakukan percobaan. Dari percobaan itu diharapkan kalian bisa menuliskan nanti gimana cara menggunakan pecahan yang penyebutnya berbeda. Kemudian nanti ada penugasan, kalian akan mengurangkan 2 buah pecahan yang berbeda penyebutnya. Ya, dan nanti kalian setelah ini intinya kalian akan bisa mengetahui cara untuk apa? Mengurangkan 2 buah bentuk pecahan. Karena sebenarnya pecahan-pecahan ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Misalkan disuruh mama beli tepung 1/4, itu pecahan atau bukan? Pecahannya berapa? 1/4. Kan 1/4. Atau misalkan disuruh mama beli telur 3/4 kilo, misalkan pecahannya berapa? 3/4. Atau disuruh beli minyak 2,5 liter. Nah, berapa? 2,5, berarti 2, 1/2. Itu bentuk pecahan apa? Campuran. Itu semuanya adalah bentuk pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya setelah kita belajar, nanti kita di kehidupan sehari-hari kita bisa tuh, saat ada dihadapkan dengan masalah yang berhadapan dengan pecahan, kita bisa menyelesaikannya. Misalkan tadi minyak beli 2,5 liter, ternyata jatuh di jalan misalkan 2 liter. Nah, kita bisa tahu berapa sisanya apabila kita sudah belajar pengurangan pecahan. Nah, di sini ada sebuah cerita, ada sebuah masalah, ya. Silakan dibacakan perwakilan oleh Chandra, ya. Keras suara bicara. Saat pulang kerja dan kunjungan luar kota, ayah membawa box berisi brownies. Ayah memberikan brownies sebagai hadiah kepada Nadine karena telah membantu merawat ikan-ikan air di dalam. Saat dibuka, dalam box itu bersimpan 4 brownies. Sebagai seorang kakak, Nadine tidak lupa untuk memberikan sebanyak brownies itu kepada Nadine. Katanya ayah baru pulang dari luar kota, mungkin udah kerja ya, dari luar kota. Sebelum berangkat waktu itu katanya ayah menitipkan, Radit tolong rawat ikan bapak yang di kolam karena bapak harus dikasih makan mungkin setiap hari, sehingga dititipkan kepada Radit. Nah, sepulangnya ayah dari tadi perjalanan jauh dari luar kota, bawa brownies bentuk apa? Hadiah kepada Radit yang sudah merawat ikan ayah. Berapa banyaknya katanya? 4/4. Jadi dalam satu box brownies itu dibagi berapa? 4 bagian. Nah, sebagai kakak yang baik, tentunya Radit ingin memberi kepada adiknya. Siapa namanya? Ranica. Diberikan berapa banyak? 3/8. Penyebutnya sama atau berbeda? Berbeda, ya. Yang 1/4, yang 1/8. So, dari masalah ini ada yang mau ditanyakan? Berapa sisa brownies milik Radit? Berapa sisa brownies milik Radit tadi? Karena dia apa? Diberikan ya, diberikan kepada adiknya Ranica yang asalnya 4/4. Sebagiannya yaitu 3/8-nya dikasih ke Ranica katanya. Berarti sisanya yang bisa dimakan oleh Radit berapa? Apakah habis atau masih ada sisa ataupun masih banyak ataupun sedikit, kita bisa nanti kita cari tahu dengan pembelajaran ini. Yang kedua, ada yang mau ditanya lagi? Kira-kira, Devina? Nah, nyambung dari yang tadi Karim berarti. Karim mau tahu berapa banyak sisa tadi ya brownies milik Radit. Nah, Devina juga mau tanya, caranya gimana biar tahu cara mengurangkan 2 buah pecahan yang penyebutnya berbeda. Karena kalau yang penyebutnya sama kita sudah belajar kemarin ya. Nah, sekarang yang penyebutnya berbeda, bagaimana caranya? Apakah sama atau berbeda? Di sini sudah Bapak bagi kelompok menjadi 5 kelompok.
Bapak akan bagikan dulu LKPD-nya, persiapan belajarnya di setiap kelompok 1 LKPD. Silakan diberi nama anggota kelompoknya, siapa saja. Sama 1 orang saja. Pakai 1, 2, 3 misalkan. Ini udah dikasih nama? Semuanya sudah diberi nama. Nah, selanjutnya ada beberapa alat dan bahan yang harus kita persiapkan di setiap kelompok. Ada gunting, penggaris, dan kertas lipat. Nah, silakan lihat lembar selanjutnya. Ada bentuk checklist, sambil di checklist, sambil Bapak bagikan kertas lipat. Nanti kalau kertas lipatnya sudah dibagikan, silakan di checklist. Di halaman kedua nih ya. Gambar ya, warnanya beda-beda. Sudah di checklist di setiap kelompok. Alat dan bahannya ada apa saja yang dibutuhkan? Ada gunting, kertas lipat, dan garis. Sudah ada semuanya ya? Kertas lipatnya 2. Ya, 2 lembar yang dibutuhkan. Kemudian Bapak akan cek tata tertib dalam melakukan kerja kelompok. Di sini kan kerjanya semuanya berkelompok. Jadi nanti semuanya harus bekerja sebagai kelompok. Apa saja tata tertib yang harus kita lakukan ketika belajar dalam kelompok? Yang pertama tidak berisik atau fokus dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, bekerja sama. Misalkan dalam kelompoknya ada 5 orang, berarti yang bekerja ada juga 5 orang. Kemudian apa lagi? Berdiskusi. Jadi setiap jawaban merupakan hasil diskusi dari setiap kelompok. Yang terakhir, tidak mengganggu kelompok lain ataupun teman dalam kelompoknya sendiri. Agar apa? Agar pembelajarannya tetap kondusif. Dilanjutkan. Nah, di sini sudah dibagi kertasnya 2. Silakan di belakangnya dikasih nama dulu kertasnya. Yang satu kertas 1, yang kedua kertas 2. Nah, sekarang kita akan mencoba markicot atau gimana kita coba ada siskapon. Kita coba. Yang pertama, pada kertas lipat pertama, gambarlah 1 garis vertikal dan 1 garis horizontal. Jadi satu ada yang garis ke pinggir, satu ada yang garis ke bawah. Namun membagi kertas menjadi 4 bagian sama besar, bersama nih kayak gambar. Silakan. Boleh diukur menggunakan penggaris atau dilipat juga nanti besarnya sama besar. Dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Baru yang kertas 1 ya. Lalu diberi garisnya, diberi penamaan 1, 2, 3, 4.
Jangkanya pakai pensil yang bisa dihapus. Atau kalau udah terlalu dibagi menjadi 4 bagian? Ya. Nah, yang satu kita ibaratkan sebagai pecahan. Berarti kalau dibagi pecahan, yang kata 1 dibagi 4 berarti ini berapa? Sama berapa? 4 per 4 karena masih utuh, semuanya ada 4 bagian, berarti 4 per 4. Kalau dalam pecahan ini adalah 4 per 4. Nah, untuk kertas satu lagi kita buat menjadi 3 bagian sama besar dengan cara menambahkan 2 buah garis, 2 garis vertikal dari atas ke bawah, jadi menjadi 3 buah bagian sama besar. Bisa kan? Nanti rapi. Udah garisnya belum? Baru ditandai. Di depannya aja. Tapi nggak sama juga. Nah, setelah ada 3 bagian sama besar, katanya diminta digunting yang salah satu. Misalkan diambil nomor 1 aja, nomor 2 aja atau nomor 3 saja. Berarti digunting mengikuti garis. Digunting diambil 1 bagian. Hati-hati dalam menggunakan guntingnya, jangan sampai kena tangan. Dah. Sudah. Nah, kita lihat dulu ke sini. Di sini adalah satu kertas yang dibagi menjadi berapa bagian? 3. Jadi 3 bagian, berarti besarnya berapa yang ini? 3 per 3 karena masih utuh. Satu kertas dibagi 3. Kemudian diambil salah satunya. Berarti yang salah satu yang diambil ini besar pecahannya berapa? 1 per 3. Nah, ini sekarang kita akan mengurangi yang 4 per 4 dan juga 1 per 3, yaitu yang 4 per 4 dikurangi 1 per 3 dengan cara kertas 1 yang tadi 4 per 4 ditutup oleh kertas yang 1 per 3. Kita cari garisnya sejajar atau belum. Langkah selanjutnya, gabungkan kedua kertas lipat, kemudian amati apakah garisnya berlipit atau sekedar sejajar. Kalau sejajar itu nggak nempel, kalau berlipit itu nempel kertasnya. Kalau itu sejajar. Kalau ini garisnya nempel atau enggak? Nih, coba misalkan ini udah sejajar. Jadi sejajar atau berlimpit? Sejajar atau berlimpit? Sejajar. Sejajar. Berlimpit. Sejajar. Yang betul adalah sejajar. Karena di sini
Masih ada bagian yang karena garisnya terlalu besar masih di sini. Berarti apabila 4/4 dikurangi 1/3, ada bagian yang kita tidak ketahui besarnya berapa. Coba ditutupi lagi. Nah, ada berapa bagian yang terbuka? Yang penuh. Yang penuh ada berapa? Ada 2 bagian, berarti 2/4. Nah, yang sisanya itu kita nggak tahu besarnya berapa karena tidak ada garisnya. Nah, caranya ke langkah selanjutnya. Nah, karena tidak ada garis yang berlipit, maka kita harus membuat garis tambahan pada kertas pertama agar ditemukan jumlah pecahan yang senilai. Caranya, jadi kertas yang satu kita mau tambahin garisnya biar bisa ketemu sama kertas yang 1/3. Caranya kita cari KPK dari penyebutnya, yaitu 3 dan 4. Silakan kerjakan di LKPD-nya, cari KPK dari 3 dan 4. Ya, sederhananya dulu. Nanti yang samanya seperti biasa di 12 16 22 Mana? Sudah ketemu angkanya? Diburutin angka yang samanya. Sudah ya. Nah, ditemukan KPK-nya, yaitu berapa? 12. Berarti kita harus samakan dulu. Kertas yang satu yang tadi kita harus jadikan 12 bagian. Yang asalnya ada 4, kita buat menjadi berapa bagian? 12. Kan ditambah garis-garis tambahan. Jadi garis yang tadi tidak dihapus, tapi ditambah agar menjadi 12 bagian sama besar. Sudah? Jadi berapa bagian? 12. Berarti yang awalnya berapa? 4/4 jadi 12. Ini dari mana tadi nyarinya? Dari KPK dari 4. Jadi kenapa 12? Karena KPK dengan 3 dan 4. Nah, kemungkinan bisa sama karena tadi yang satu pecahannya penyebutnya 3, yang satu penyebutnya 4. Dicari menjadi 12. Nah, sekarang silakan ditempelin lagi. Gabungkan lagi. Sekarang garisnya berlimpit atau sejajar. Nah, sekarang udah ketahuan berlimpit atau sejajar? Berlimpit atau sejajar? Berlimpit karena apa? Garisnya sudah sejajar atau sudah menempel maksudnya. Sudah menempel, sudah sama pada satu titik yang sama. Berarti kita sudah bisa ketahui nih kalau misalkan yang tadi 4/4 ditutupin 1/3, kita bisa tahu sisanya berapa. Silakan dikerjakan pada LKPD di halaman selanjutnya. Di situ dimasukkan bentuk-bentuk pecahan yang tadi. Yang pecahan yang pertama, yang kelas 1 berapa? Buat mengetahui cara menggunakan pecahan, langkah-langkahnya seperti apa.
besar pecahan yang pada kata satu setelah diperbanyak bagiannya. Ya. Itu maksudnya besar pecahan. Sudah? Selanjutnya ada dua kesimpulan. Berarti mengurangkan dua buah pecahan yang berbeda penyebut dapat dilakukan dengan cara seperti apa? Silakan ditulis. Caranya langkah-langkahnya pertamanya tadi apain dulu. Kemudian diapakan lagi. Kemudian ketiga, keempat dan seterusnya. Dilihat dari yang tadi yang tabel terakhir. Kemudian yang kedua, menurut hasil perhitunganku banyak brownies milik kredit yang tadi pertanyaan Karim. Berapa sisa brownies milik kredit? Berarti bisa dihitung soalnya adalah berapa per berapa? 4 per 4 dikurangi 3 per 8. Silakan dihitung menggunakan rumus yang sudah kalian temukan, cara yang sudah kalian temukan. Dibantu berdiskusi apa saja cara ini siap-siap untuk melakukan presentasi. Presentasinya apa? Dua kesimpulan ini. Yang pertama adalah cara menggunakan pecahan, langkah-langkahnya apa saja. Yang kedua adalah apa? Ini mengurangkan brownies milik kredit dengan Kanica. Jadi sisa brownies Kanica berapa? Ya, dipresentasikannya dua saja. Siap ya presentasinya. Dari sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nanti setelah presentasi ditanggapi presentasinya. Apa yang ditanggapi ini? Cara pengurangannya sudah benar atau belum? Kemudian sisa brownies selanjutnya sudah betul atau belum? Ya? Sudah siap kelompok ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Mengurangkan dua buah pecahan yang memiliki berbeda dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, menyamakan penyebut dengan menyebut dengan cara mencari KPK. Kedua, pembilang dikalikan dengan pengali. Ketiga, pembilang dikurangi dengan pembilang. Keempat, disederhanakan. Menurut hasil perhitunganku, banyak brownies milik kredit adalah sebesar 4 per 4 dikali 2, 3 per 8 dikali 1, 8 kurangi 3 per 8 sama dengan 5 per 8. Cara pengurangan pecahan yang menyebut yang berbeda sudah benar. Hasil brownies yang sudah benar 5 per 8. Sekian dari presentasi kerja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melakukan presentasi dengan baiknya. Tadi kita sudah melihat presentasi dari semua kelompok.
semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya berkaitan dengan menemukan cara apa? Mengurangkan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Juga bisa mencari tahu tadi kita menghitung sisa brownies milik tadi. Nah, semuanya sudah baik. Yang pertama kita samakan dulu bareng-bareng cara mengurangkan pecahan. Tadi ada yang 4 cara, ada 4 langkah, ada yang 5 langkah. Semuanya sama saja. Karena intinya ke situ. Yang pertama tadi diapakan dulu? Disamakan. Apa yang disamakan? Penyebutnya disamakan. Penyebut. Dengan cara apa? Dengan cara mencari KPK dari apa? Dari penyebut-penyebutnya. Tadi penyebutnya 3 dan 4, berarti cari KPK dari 3 dan 4. Kalau pecahannya 1/12 sama 2/15, berarti KPK-nya dari berapa? 1/12 sama 2/15, berarti nyari KPK dari berapa? 12 dan 15. Yang pertama adalah mencari penyebut yang sama dengan cara KPK. Yang keduanya diapakan? Sudah sama di bawahnya penyebutnya. Apa yang dikalikan? Pembilang. Dikalikan dengan bilangan pengalihnya. Nah, catatannya selama kerja kelompok tadi, selama pembelajaran, alhamdulillah semua siswa sudah bekerja sama di dalam kelompok. Ya meskipun kerjanya mungkin ada yang sedikit-sedikit, tapi tidak apa-apa, sesuai dengan porsinya masing-masing. Di setiap kelompok sudah berkontribusi, meskipun tadi mungkin di kerja kelompoknya tidak, tapi presentasinya mungkin membantu. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Dari awal tadi sampai tadi Bapak memberikan catatan-catatan selama kerja kelompok. Sudah selesai. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang apa berarti? Cara pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Jadi kita sudah belajar tadi seharian untuk cara mengurangkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Caranya ada berapa? Ada 4. Yang pertama, disamakan penyebut dengan cara mencari. Yang kedua, mengalihkan pembilang dengan bilangan pengalihnya. Kemudian yang ketiga, kali ini Bapak akan beri soal untuk mengevaluasi pembelajaran. Silahkan kerjakan masing-masing. Kalau tadi kerja kelompok, sekarang dikerjakan masing-masing. Ada 5 soal. Beri nama dulu di atasnya biar Bapak sama yang lain. Nah, dari rangkaian pembelajaran tadi tentu ada perasaan yang kita rasakan. Nah, silakan di setiap kelompok didiskusikan satu kata yang melambangkan perasaan kalian dalam kelompok, juga diiringi dengan kenapa memilih perasaan tersebut, ya. Dari kelompok ini perasaannya 1, 2, 3. Kenapa? Senang. Satu orang jelaskan. Karena bisa mengerjakan tugas dengan bersama-sama. Selanjutnya dari kelompok ini, Abil. Bareng-bareng 1, 2, 3. Bahagia. Kenapa bahagia?
dari tiap kelompok. Ada yang senang berkumpul dengan teman, senang bisa berdiskusi, senang bisa mengerjakan tugas bersama teman-teman. Berarti untuk pembelajarannya ke depannya kita bisa melakukan lagi berkelompok karena bisa berdiskusi dan juga mengerjakan tugas bersama dengan teman. Untuk pembelajaran selanjutnya, tadi kita sudah ke pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Pada pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kalau tadi dikurangi, nah nanti kita akan belajar dijumlahkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Apakah samanya sama atau berbeda, nanti kita ketahui di pembelajaran selanjutnya. Untuk menutup pembelajaran, silakan ditutup dengan doa dipimpin oleh Kak.